warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 4. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 tentang siklus hidup hewan ya. Yang sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda tempo dalam karya musik ya. Dapatkah kamu memahami tempo dalam sebuah lagu? Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu disebut dengan tempo lagu. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Musik pada dasarnya terdiri dari atas ketukan-ketukan. Oleh karena itu, kecepatan yang dapat diukur. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya yang hitungan dalam 1 menit disebut dengan metronome Maisel. Ya, metronome ini digunakan untuk mengukur kecepatan dalam birama. Ya. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Tanda atau istilah menentukan tempo lagu itu apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama ada allegro, yaitu artinya cepat. Yang kedua allegretto, agak cepat. Dan yang ketiga presto, cepat sekali. Yang keempat moderato, sedang agak cepat. Yang kelima vivace, lebih cepat. Yang keenam adagio, lambat. Yang ketujuh lergo, lambat sekali. Dan yang kedelapan andante, sedang. Dan yang kesembilan lento, lebih lambat. Yang ke-10 grave, sangat lambat. Itu adalah tanda-tanda tempo ya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang metamorfosis ya. Daur hidup dengan metamorfosis. Kalau yang kemarin kita belajar tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Yang sekarang kita akan belajar daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis ini sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda-beda pada setiap tahap pertumbuhannya. Contohnya yaitu kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan kumbang. Setiap perkembangan hidupnya itu melalui tahapan-tahapan yang berbeda bentuk ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bu Guru memberi satu contoh, yaitu contoh dari kupu-kupu. Kamu perhatikan dari kupu-kupu ini, dari bentuk dari telur dulu itu ya, dan prosesnya sampai menjadi kupu-kupu lagi itu bentuknya yang berbeda ya. Yang pertama di sini kupu-kupu yang siap telur akan mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya ya. Kupu-kupu ini mencari dedaunan ya, dedaunan untuk meletakkan telurnya karena kupu-kupu mau bertelur. Yang kedua setelah itu kupu-kupunya baru bertelur, yaitu telur kupu-kupu. Yang berikutnya yang ketiga, setelah telur kupu-kupu menetas, maka keluarlah larva atau sering disebut dengan ulat ya. Ulat yang baru saja menetas akan langsung memakan cangkangnya. Jadinya waktu menetas itu ulat itu langsung memakan cangkangnya, karena dengan cangkangnya itu akan banyak kaya nutrisinya. Selanjutnya mereka akan memakan daun-daunan tempat mereka hidup. Selain itu ya, ulatnya juga memakan daun-daunan yang ditempati hidupnya.
Yang keempat, fase yang keempat yaitu larva atau ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa itu artinya kepompong ya. Ulat akan membuat kepompong menggunakan benang khusus dari dalam dirinya. Proses ini berlangsung selama 10 sampai 15 hari. Untuk siklus berikutnya yang terakhir, setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas dan siap untuk terbang. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Dari telur ini siklus hidup kupu-kupu dimulai kembali ya. Seperti itu ya siklus hidupnya ya. Siklus hidup kupu-kupu. Dan pada fase berapakah kupu-kupu itu merugikan petani ya? Pada fase kupu-kupu menjadi ulat, karena ulat itu memakan dedaunan, jadinya dedaunya ke tanaman menjadi tidak bagus ya, menjadi tidak subur dan akibatnya akan gagal panen bagi para petani. Itu ya. Berikutnya dari contoh metamorfosis tidak sempurna. Ya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk hampir sama pada setiap tahapan pertumbuhannya. Jadi di sini ya, antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna letak perbedaannya dari bentuk ya. Kalau metamorfosis sempurna itu bentuknya setiap fasenya berbeda, sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna setiap fasenya bentuknya hampir sama pada setiap pertumbuhannya. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan tidak mengalami tahapan pupa ya. Kalau metamorfosis sempurna mengalami pupa, sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami pupa. Contohnya yaitu kecoa, rayap, belalang. Nah, itu ya. Coba kalian perhatikan gambar dari buku ini. Ini adalah contoh dari metamorfosis belalang. Ya, kita lihat bagaimana siklus belalang. Yang pertama yaitu proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur yang dihasilkan diletakkan oleh belalang betina di berbagai tempat, bisa di dedaunan, batang, tanaman, hingga di dalam tanah. Itu kalau belalang. Yang berikutnya, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap. Setelah menetas, nimfa umumnya berwarna putih, lalu berubah warna menjadi hijau atau coklat. Yang ketiga, setelah melewati fase nimfa selama 1 bulan, proses metamorfosis belalang kemudian dilanjutkan dengan fase belalang muda. Siklus yang terakhir yaitu setelah itu belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang. Ini tentang daur hidup dengan metamorfosis ya. Untuk berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang mengidentifikasi puisi ya. Mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu rima. Rima adalah pengulangan bunyi dalam kata atau suku kata yang ada dalam puisi ya. Kalian coba perhatikan berikut ini ya puisinya ya. Yang ini puisi memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau lebih dikenal dengan AB. Contohnya di sini perasaan siap takkan nyala melihat anak berlagu dendang.
Seorang sajak di tepi padang, tiada berbaju bukan kepala. Coba perhatikan dari kalimat pertama. Kalimat pertama, perasaan siapa takkan nyala, itu akhirannya ada a ya. Kita kasih dengan rima a namanya ya. Melihat anak berlagu dendang, eng ya, g ya. Seorang sajak di tepi padang, ini eng juga. Kita dengan inisial rima B. Tiada berbaju buka kepala, ini akhirnya juga A, maka rimanya A, seperti itu. Jadi dari puisi ini rimanya adalah membentuk pola A B B A, seperti itu ya. Sudah paham tentang puisi dan daur hidup beserta tanda tempo dalam karya musik ya. Kalian kalau sudah paham, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.